tanwin. Itu dia hukum dalam bahasa Arab. Kalau tidak beralif lam, semua isim mesti dibaca tanwin. Tapi kalau sudah ada alif lam, haram dibaca al-jidaru al-babu an-nafidatu al-hizatu al-mukayyafu al-misbahu as-sa'atu al-mahmul mahmul ataupun jawal jawal HP ya mahmul ataupun jawal. Kalau di Saudi orang lebih suka bilang jawal, tapi kalau di negara Arab lain mereka bilang mahmul. Di masing-masing negara Arab itu punya sukanya sendiri, preferensi sendiri ya. Ini sudah saya kira dua tanda ini kan. Alamat isim sudah kita kupas minggu lalu waktu kita perkenalkan kan. Ini kita refresh lagi untuk lebih ingat. Qabil alif lam ya. Qabil al. Kalau sudah masuk alif lam enggak boleh tanwin. Kalau enggak ada alif lam jangan ragu untuk tanwin. Itu aja karena dia enggak boleh beradu dua. Kalau sudah alif lam enggak boleh tanwin. Kalau sudah bertanwin enggak boleh beralif. Yang ketiga, dukhulu hurufil jar. Nah, ini dia. Masuk huruf jar. Huruf jar sudah kita sampaikan dulu kan? Ada banyak. An, min, li, ila, ala, bi. Itu semua huruf jar. Nah, huruf jar ini hanya bisa masuk ke dalam isim. Ini kita bicara isim. Haram masuk ke dalam kontak, dia nggak bisa masuk ke dalam fi'il. Dia hanya bisa masuk dalam isim. Makanya contohnya bismillah. Berarti ini apa? Isim. Karena huruf jar hanya masuk ke dalam isim. Alal kursi. Di atas kursi. Berarti kursi ini isim karena huruf jar ala hanya masuk ke dalam isim. Minal madrasati, dari sekolah. Berarti al-madrasah isim. Kenapa? Karena min huruf jar hanya masuk ke dalam isim. Jadi tanda ketiga kalau nanti baca Quran kan sudah kenal berapa huruf jar kan? Walaupun nggak pas-pas kali kan? Ada min, ada ila, an, ma'a lagi ini. Jadi coba ya. Wanat mau ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Berarti qaum ini isim. Kenapa isim? Karena ada huruf ma huruf jar. Ya, ma huruf jar. Ya, wanat mau ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Ya, ma ini huruf jar, al qaumi isim. Karena tanda isim dimasuki huruf jar. Ini mudah sekali. Coba tengok-tengok Quran tiap hari kita baca, ketemu tuh. Ya. Min syarril waswasil khannas. Min huruf jar, berarti syarril isim. Karena min masuk ke dalam huruf huruf jar masuk ke dalam isim. Jumpa mana? Min syarril waswasil. Itu kan mau sambung itu ataf itu satu kata waswas. Waswas dasarnya kita dari bahasa Arab itu waswas. Ya. Waswasah di apa? Dibuat hati gundah gulana, gelisah selalu itu. Itu waswasah dari bahasa Arab. Waswas, ya, waswasah. Wiswas, makanya sering bilang wiswas setan itu ya. Jadi setan mengganggu hati kita. Kayak orang ambil wudu tuh. Udah sampai ke tangan, ulang lagi dia. Ulang lagi ya. Kayak keluar apa itu kan.
udah sampai kaki, tadi kayaknya ini belum disapu, pulang lagi. Ya, itulah wisma setan. Jadi jangan terlalu diikuti itu wisma setan. HP saya raya dengan semua. 4. Tanda isim yang keempat apa? Dukhulu hurufil qasam. Nah, coba. Hah? Sumpah. Sumpah bukan potong, qasam. Huruf Sumpah. Namanya itu wallahi, billahi, tallahi, lillahi, itu semua huruf-huruf sumpah. Wow, bi, ta, li, itu huruf sumpah. Wallahi, billahi, tallahi, lillahi, ya. Itu huruf Maka setiap yang dimasuki huruf sumpah berarti itu pasti dia isim. Maka contohnya belum dapat. Wal asri. Ada kan? Wasyamsi waduhaha. Karena semua surat-surat jamaah itu adalah surat dengan huruf-huruf sumpah. Demi waktu duha, wadduha. Itu berarti isim. Karena masuk huruf sumpah. Mana huruf sumpahnya sini? Wow. Wal asri wadduha, apa lagi? Wasyamsi wadduhaha, apa lagi? Wasamai wattariq, demi langit dan demi itu kan? Wasam itu semua huruf. Wal adiyat, apa? Semua itu namanya huruf sumpah. Nah, kalau huruf sumpah itu dia pasti masuk ke dalam isim. Berarti setelah kata waw ini pasti isim. Jadi huruf sumpah ada berapa dia? Ada berapa dia? Wa, bi, ta, li. Ya. Makanya kalau orang bersumpah tuh wallahi, kan ada itu demi Allah. Billah bisa juga, tallahi bisa juga, lillahi bisa juga. Jadi setiap huruf-huruf sumpah ini masuk berarti itu ke dalam isim. Jadi kok. Sampai kali Pak Mali.